Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama saya Ibu Triwahyuni SHI. Saya mengajar mata pelajaran PKN dan Prakarya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang cara belajar efektif. Bagaimana sih cara belajar yang efektif? Belajar yang efektif adalah proses belajar mengajar yang berhasil guna, atau proses pembelajaran yang mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan, mutu atau kualitas yang lebih baik, serta dapat memberikan perubahan perilaku dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga hasil dari pembelajaran tersebut dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Untuk itu, mencapai belajar yang efektif tentu saja memerlukan proses dan belajar yang baik yang harus dilakukan. Yang pertama adalah menetapkan tujuan. Cara belajar yang efektif dan efisien yaitu dimulai dengan menetapkan tujuan dan target. Misalnya seperti ini. Kalian memasuki SMP 26 ini harus memiliki target di kelas harus mendapat peringkat pertama. Dengan menentukan tujuan tersebut, itu bisa menjadi sebuah motivasi juga jika kalian mengalami penurunan minat belajar. Memiliki tujuan yang jelas tentu saja membantu kamu agar tetap fokus dan konsisten pada proses pembelajaran. Yang kedua, mengatur jadwal belajar. Dalam hal ini, kalian harus disiplin dalam menaati jam belajar. Misalnya, dalam sehari kalian harus belajar minimal 1 jam. Misalnya dimulai dari jam 7 sampai jam 8 malam. Dan itu harus dilaksanakan secara konsisten. Belajar setiap hari merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam belajar agar pembelajaranmu lebih banyak terserap ke dalam otak. Proses pembelajaran yang ketiga adalah buat suasana belajar yang nyaman. Suasana belajar yang nyaman itu setiap orang memiliki suasana belajar yang berbeda-beda. Misalnya ada yang menginginkan suasana belajar yang hening atau sepi sehingga belajar tersebut masuk ke dalam otak. Yang ketiga adalah membuat suasana belajar yang nyaman. Setiap orang memiliki suasana belajar yang berbeda-beda. Misalnya kamu menginginkan suasana belajar yang hening atau sepi sehingga materi yang didapatkan bisa cepat masuk terserap ke otak. Atau ada juga yang menggunakan musik. Dengan musik seseorang bisa materi tersebut bisa masuk ke dalam otak. Jadi kenali diri kalian. Semua tergantung diri kamu sendiri. Kenali dirimu dan buat suasana belajar yang nyaman atau senyaman mungkin. Yang keempat, membuat ringkasan. Kamu bisa menulis pokok-pokok atau poin-poin penting yang telah diajarkan oleh bapak atau ibu guru kamu di sekolah. Kemudian, cobalah menyalin catatan-catatan penting sehingga sebelum ulangan atau ujian kalian dapat mengingat atau membaca kembali sehingga materi tersebut dapat membantu mengingat materi-materi yang telah disampaikan di sekolah. Yang kelima adalah membuat akronim sehingga
materi tersebut mudah diingat. Terkadang seseorang seringkali lupa dalam materi pembelajaran. Yang selanjutnya adalah membuat akronim agar mudah diingat. Seringkali seseorang lupa akan materi yang telah dipelajari. Cara mudah agar mudah diingat adalah misalnya dengan menggunakan akronim. Contohnya pada mata pelajaran PAI, misalnya ketika mengingat huruf-huruf kol-kolah, itu bisa dengan menggunakan seperti baju di toko, seperti itu ya. Sehingga materi-materi yang sudah disampaikan dengan akronim tersebut itu dapat mudah diingat. Yang keenam adalah memahami, bukan menghafal. Seringkali seseorang itu menghafal tetapi bukan memahami materi. Kalau memahami, biasanya itu materi yang disampaikan akan cepat diingat, bahkan bisa diingat sampai seumur hidup. Tetapi kalau hanya menghafal, itu hanya sesaat dan itu bisa mudah terlupakan. Cara belajar efektif yang ketujuh adalah jangan malu untuk bertanya. Jika kalian tidak memahami materi yang telah diajarkan oleh Bapak atau Ibu gurumu di sekolah, maka kalian bisa bertanya langsung dengan Bapak Ibu guru atau bertanya dengan teman yang telah memahami materi tersebut, atau bisa juga dengan melakukan diskusi-diskusi sehingga membuat pelajaran-pelajaran yang tidak kamu pahami itu bisa menjadi lebih menyenangkan. Yang terakhir, jangan pantang menyerah. Jika semua hal tentang cara belajar efektif sudah kamu terapkan, kemudian hasilnya belum mencapai target, bukan berarti kamu gagal. Tetap percaya diri dan terus berusaha. Tetap tenang dan pantang menyerah. Tidak ada jalan pintas dalam hidup. Begitu juga dengan mengejar sebuah impian. Tidak ada jalan pintas untuk meraih impianmu. Maka jangan pernah menyerah untuk terus belajar. Masih ingat motivasi yang saya berikan? Semakin cerdas kalian, maka akan semakin bermanfaat ilmu yang kalian dapatkan. Untuk itu, raih prestasi karena kesuksesan menanti kalian. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.